Jemaat Maha Tuhan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Kita ada di tahun baru ini karena Tuhan. Karena itu, jangan hidup jauh dari Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita binasa. Tuhan akan menuntun kita dengan firman-Nya. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan karena itu Engkau singkapkan kebenaran firman melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Begini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini memberitakan tentang jalan orang benar dan orang fasik. Diawali dengan kata berbahagialah, yang dalam bahasa Ibrani aserei, bahasa Yunani makarios, menunjuk pada suatu keadaan kehidupan yang bahagia, yang bersuka cita, kegirangan yang meluap. Untuk dapat hidup berbahagia, firman ini menuntun agar menghindari cara hidup. Pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ayat 1a. Istilah orang fasik dalam bahasa Ibrani adalah resiim, yang berarti jahat atau kriminal. Orang fasik, mereka tahu tentang kebenaran, tapi tidak mau melakukan kebenaran. Mereka memikirkan, merancangkan, mengucapkan, dan melakukan yang jahat. Mereka sombong, angkuh, suka menang sendiri, suka mencela, mengolok, iri, dengki, menindas yang lemah, menipu, pandai berdusta, hukum diputarbalikkan, mengintimidasi, mengkriminalisasi, dan mereka bangga dengan perbuatan jahat yang dilakukan, dengan menganggap Allah tidak akan membalas. Nanti dilihat di Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai 11. Tapi ternyata orang fasik, hidup mereka akan seperti sekam ditiupkan angin. Ayat 4. Artinya hidup orang fasik hampa, kosong, sia-sia, terombang-ambing, tidak berguna. Sekalipun kelihatan berhasil dari upah kejahatan, mereka akan menerima hukuman dan akan mengalami kebinasaan. Ayat 5a dan 6b dalam bacaan kita tadi. Inilah ciri-ciri dan gambaran orang fasik. Supaya berbahagia, maka
Jangan mengikuti cara hidup orang fasik. Cara hidup orang fasik harus dihindari. Kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa, ayat 1b. Tidak berdiri artinya tidak memiliki pola pikir, paradigma, cara berpikir yang sama dengan orang berdosa. Orang berdosa dalam bahasa Ibrani kataim, artinya meleset dari sasaran atau menyimpang dari jalan yang benar. Percaya kepada Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang dilakukan hanya kehendak sendiri atau keinginan dunia ini. Iman, keyakinan tidak sesuai dengan perbuatan. Percaya kepada Tuhan harus dibarengi dengan paradigma berpikir yang benar, cara hidup yang benar, hidup taat, setia melakukan kehendak Tuhan. Jangan lagi hidup dalam dosa, sebab pada akhirnya akan menerima hukuman dari Tuhan. Ayat 5b. Ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 1 bagian C. Pencemooh dari bahasa Ibrani letsim, artinya sombong, suka mengolok, suka menceritakan keadaan orang lain, menganggap remeh orang lain, menolak hikmat dan pengetahuan, benci pada teguran. Amsal 14 ayat 6, juga Amsal 15 ayat 12. Pencemooh akan membawa pengaruh buruk, menimbulkan perselisihan, kekacauan, dan karena itu harus dihindari. Yang harus dilakukan untuk meraih kebahagiaan adalah memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 2. Kata kesukaan dari kata Ibrani kefso menunjuk pada sesuatu yang dicintai, yang digemari, yang diinginkan, yang diidam-idamkan, dan menjadi tujuan untuk selalu berusaha, berjuang mendapatkan itu. Yang menjadi kesukaan adalah Taurat Tuhan. Taurat menunjuk pada perintah, ketetapan Tuhan, atau menunjuk pada firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Kata merenungkan dari bahasa Ibrani yehgeh, artinya memikirkan dengan maksimal, merefleksikan dan melakukan, memamabia, artinya mengulangi firman itu dalam perbuatan secara terus-menerus, siang dan malam, artinya tidak berhenti, waktu bekerja, waktu beristirahat. Pendek kata, firman menjadi lifestyle, gaya hidup, maka kehidupan orang tersebut seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya tidak akan mengalami kekeringan, tidak akan mati, tetap tumbuh subur, menghasilkan buah pada musimnya. Artinya selalu berguna, bermanfaat bagi banyak orang pada waktu yang dibutuhkan. Tidak layu daunnya, artinya tetap segar, tetap semangat, tidak kendor semangat, selalu menghadirkan kesejukan dan keceriaan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, selalu sukses dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal. Karena apa yang dilakukan ada dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan mengenal jalan orang benar, ayat 6a. Dan Tuhan menganugerahkan segala keberhasilan dalam kehidupan umatnya. Bandingkan Amsal 10 ayat 22. Jemaat Maha Tuhan, kita akan menapaki perjalanan di tahun baru ini yang pasti setiap orang mengharapkan agar perjalanan hidup di tahun baru ini akan berhasil. Dan untuk meraih keberhasilan, untuk meraih apa yang diharapkan, firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan menuruti jalan hidup orang fasik.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, sebagaimana tema khotbah ini. Jangan berpikir, merancangkan, dan melakukan yang jahat. Sebab kalau demikian, perjalanan hidup kita akan sia-sia, hampa, gagal, dan binasa. Sebaliknya, untuk meraih keberhasilan, meraih apa yang kita harapkan, kita gapai di tahun ini, kita harus memiliki kesukaan, kecintaan, kegemaran untuk membaca, merenungkan, merefleksikan, dan melakukan firman Tuhan terus-menerus dalam hidup kita. Firman menjadi perilaku hidup, firman menjadi gaya hidup, lifestyle. Hidup kita menjadi surat Kristus yang tertulis, yang dapat dilihat, dibaca, dan diteladani oleh semua orang. Itu akan menjadi kunci keberhasilan di tahun baru ini. Hidup yang demikian akan diberkati, tetap segar, tetap semangat, tetap ceria. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hiduplah benar sesuai firman Tuhan, maka perjalanan hidup ini akan berhasil, diberkati, dan jadilah berkat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman yang telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi setiap pribadi, setiap keluarga, siapa saja yang mengikuti pelayanan firman Tuhan ini. Dan biar firman ini akan jadi bekal modal, menjadi fondasi dalam menapaki perjalanan panjang di tahun baru ini. Sehingga tahun baru ini akan menjadi tahun penuh berkat, tahun penuh kemenangan, tahun penuh keberhasilan. Sehingga kami menikmati sukacita di tahun baru yang Tuhan anugerahkan ini. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun berada kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang terus jaga, tuntun, bimbing, dan pegang tangan kami. Supaya kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan dalam tuntunan Tuhan siang dan malam. Sebab kami yakin berjalan bersama Tuhan kami akan menggapai hari esok lebih baik dari hari ini. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai, menolong, memberkati, memberi keberhasilan dan kemujuran di tahun baru ini dan sekaligus menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.